merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yeay! Bersukacita karena lewat kebangkitan Tuhan Yesus ada kemenangan, ada sorak-sorai, ada rasa syukur, ada ibadah. Sekalipun hari ini saudara-saudara masih dibatasi oleh karena prokes, tapi sukacita kita tidak berkurang karena saudara-saudara Yesus bangkit. Maka bersorak-soraklah musuh-musuh kita. Amin. Dosa dihancurkan, belenggu dipatahkan, sakit disembuhkan. In Jesus name, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Yes. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Okay. Rayakan, mari rayakan. Yesus bangkit. Amin. Yesus bangkit. Amin. Dia hidup selamanya. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Amin. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Yeay. Rayakan, mari rayakan. Rayakan kebangkitan Kristus. Amin. Rayakan, mari rayakan. Rayakan Yesus, rayakan kebangkitan Tuhan. Amin. Rayakan, mari rayakan. Katakan, Yesus sudah bangkit. Amin. Yesus, dia bangkit. Amin. Dan hidup selama-lamanya. Selamanya. Amin. Yesus, dia bangkit. Yesus bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Rayakan, rayakan, rayakan. Amin. Dia bangkit. Yesus bangkit dan hidup selamanya, kekal berkuasa. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Amin. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Yeay, amin. Sukacita banget, dan saya percaya suasana surgawi ini juga mengalir di setiap tempat dimanapun live streaming ini boleh menjangkau setiap Bapak Ibu terkasih. Sekali lagi, saya ucapkan selamat memperingati, selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan nanti setelah hari ke-40 kembali kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Dan hari ke-50 disebut Pentakosta. Kita kembali memperingati, bukan mengulang, tapi memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Suatu karya yang mulia, karya yang indah. Masihkah engkau ragu? Dan apakah saudara-saudara hari ini masih percaya dusta daripada Mahkamah Agama? Ataukah kita percaya kebenaran Yesus bangkit? Maka iman di dalam Yesus adalah iman yang hidup, iman yang dia buktikan. Kubur kosong memberikan sebuah harapan
bagi masa depan orang yang percaya. Karena ku tahu Yesus ku pegang, hari esok kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Time for Bible. Bapak Ibu sekalian, hari ini Pastor akan membuka sekitar 20 ayat ya. Dan sambil membacakan, Pastor memperagakan dengan tangan kisah ini. Kiranya saudara-saudara bisa menerimanya, serta Roh Kuduslah yang mengurapi, yang menerangi setiap hati kita untuk mendapatkan remah dari kebenaran firman surgawi ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, pembacaan sabda firman Tuhan, kita akan melihat beberapa ayat. Yang pertama terambil dari Injil Matius pasal 27 ya. Mulai ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Injil Matius pasal 27 mulai ayat 50 sampai ayat 53. Di sini Pastor coba kilas balik beberapa hari sebelum peristiwa kebangkitan Kristus. Ya. Terambil dari Matius 27 ayat 50 sampai 53. Demikianlah firman Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian terkasih. Tuhan Yesus berseru pula dengan suara nyaring sambil lalu menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Dan setelah peristiwa Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, kematian Kristus wafat, beberapa hal terjadi. Bible mencatat ada 4 kejadian saat itu. Yang pertama, melalui peristiwa kematian Kristus di kayu salib. Yang pertama terjadi, lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Jadi tabir itu terbelah 2. Saya percaya melalui peristiwa kematian Tuhan Yesus kayu salib, hubungan manusia dengan Sang Pencipta Bapa Surgawi yang rusak itu dipulihkan. Tidak ada lagi yang namanya dosa. Karena dosa Tuhan Yesus selesaikan di kayu salib. Yang berikutnya saudara-saudara, terjadilah gempa bumi. Gempa bumi terjadi. Ada sebuah goncangan. Saya percaya bumi pun tahu peristiwa ini dan dia bergetar. Yang ketiga, ada bukit-bukit batu terbelah. Ini peristiwa campur aduk suasana orang waktu itu. Lalu yang keempat saudara-saudara, kuburan terbuka. Bahkan kita melihat ada 5 peristiwa. Setelah kuburan terbuka, bisa Bapak Ibu bayangkan sesuatu hal yang fantastik. Itu kuburan terbuka. Bukanya bagaimana kira-kira? Apakah terbelah? Ataukah terbuka? Ataukah menganga? Tapi ini terjadi.
Lalu Pastor pisahkan di sini. Yang keempat tadi, yang kelima saudara-saudara, banyak orang kudus bangkit. Perhatikan, Pastor ulangi, ketika Tuhan Yesus mati, banyak orang kudus bangkit. Ya, Pastor ulangi, ketika Tuhan Yesus mati, banyak orang kudus bangkit. Perhatikan, bangkit. Nah, sekarang kita lihat ayat 53. Ya. Tadi Pastor ulangi 52, ketika Yesus mati, banyak orang kudus bangkit. Jadi sign ini tanda kebangkitan. Ini Yesus mati, banyak orang kudus bangkit. Ayat 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, jadi tadi Yesus mati, banyak orang kudus bangkit. 53 berkata, sesudah kebangkitan Yesus, Yesus juga bangkit. Maka mereka, ini tadi, mereka baru keluar dari kubur. Jadi tadi bangkit. Setelah Yesus bangkit, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Kematian Yesus membawa kebangkitan. Amin. Dan ketika Yesus bangkit, orang-orang kudus itu yang dibangkitkan sama-sama masuk ke kota kudus, menampakkan diri kepada banyak orang. Amin. Sekarang kita maju Bapak Ibu, Matius 28. Di sini kita akan melihat 17 ayat. Ada beberapa kisah, dan kisah ini Pastor bacakan, kiranya mendapat kekuatan baru dan makanan rohani yang terbaik di perayaan Hari Kebangkitan Kristus hari ini. Sekarang kita maju saudara-saudara, Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang baik kita lihat sampai ayat 15 saja ya. Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Baik. Di sini perikopnya kembali diulangi, kebangkitan Yesus. Mari rayakan. Yes, Yesus bangkit, ada hari esok. Ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, Yom Sabat, Sin Bektaf. Hari Sabat itu adalah Sabtu. Setelah lewat hari Sabtu, lewat hari Sabat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Hari pertama, Yom Rison, hari Minggu. Hari Minggu, Bible mencatat adalah hari pertama. Ini bisa kita dapatkan rema kenapa orang-orang Kristen di perjanjian baru sekarang ini beribadah di hari pertama, di hari Minggu. Karena mereka merayakan kebangkitan Kristus. Dia bangkit, dia hidup selama-lamanya, dan dia menyediakan rumah bagi orang percaya, supaya ketika kita nutup mata di bumi, kita mendapat. Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maria Magdalena di sini adalah perempuan yang dilepaskan oleh Tuhan Yesus dari 7 roh jahat. Perempuan ini adalah perempuan yang dipulihkan serta memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Berapa banyak orang-orang yang Tuhan pulihkan, tapi mereka belum sungguh-sungguh memberikan hidupnya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Contohlah Maria Magdalena. Ketika Tuhan jamah hidupnya, ketika Tuhan pulihkan dia, bebaskan dari 7 roh jahat, dia memberikan dirinya, bahkan waktu terbaiknya, pagi-pagi benar. Itulah sebabnya hari ini khususnya ada banyak gereja yang beribadah di luar jam ibadah minggu umum. Misalnya umumnya mereka ibadah jam 10, tapi khusus hari ini biasanya
Saudara nanti kasih komentar. Ada yang ibadah dimajukan jam 6 pagi, bahkan ada yang jam 5 pagi. Ini sebuah refleksi, memperingati bagaimana pagi-pagi benar minggu hari pertama itu mereka datang untuk refleksi bagaimana peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan yang kita imani. Ya. Nah, di sana Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ya, wah, paling tidak kita melihat ada 2 Maria di sini. Ayat yang kedua. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, lantas menggulingkannya serta duduk di atasnya. Ini peristiwa yang di luar nalar. Gempa terjadi, batu besar berguling, yang gulingkan bukan tentara Romawi, tetapi malaikat. Habis terguling batu itu, malaikatnya tidak lantas menghilang, tetapi malaikatnya duduk di atas batu itu. Ayat 3, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Amin. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kira-kira dia pucat pasi. Orang yang pucat kan seperti orang yang mau mati. Ketakutan, panik, ya. Dan gentar. Ayat yang ke-6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, don't be afraid. Jangan kamu takut. Wah, apakah saudara sedang takut hari ini? Pesan yang sama tetap berlaku. Jangan kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab apa? Sebab ia telah bangkit. Yesus sudah bangkit. Dia bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari, lihatlah, kubur itu sudah kosong. Di mana yang tadinya dia berbaring. Dan sekarang tempatnya dia berbaring, kubur sudah kosong. Buktinya tidak ada tulang belulang. Semua manusia yang mati, tubuhnya rusak, lalu ada tulangnya. Yesus Kristus, dia Tuhan, dia penebus, dia Raja, dia Maha Kuasa. Dia mati bukan karena dia tidak berkuasa. Dia mati untuk menunjukkan kasihnya kepada Bapak Ibu sekalian, kepada manusia. Mereka berkata, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari sekarang lihatlah tempat ia berbaring. Ayat 7. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia, Yesus Kristus Tuhan, amin, telah bangkit. Ini yang kita wartakan, ini yang kita suarakan. Yesus Kristus sudah bangkit. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Jangan takut lagi, karena hari esokmu bersama dia sungguh ada. Dan sekarang pergilah, katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, dan di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku, malaikat Tuhan, mengatakannya kepadamu. Maka dengan suasana hati antara sedih, antara sukacita, gembira, campur aduk, nano-nano jadi satu. Lantas ayat 8, mereka pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita. Kira-kira bayangkan suasana seperti apa hati, ada perasaan takut dicampur sukacita. Itu yang mereka alami. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahu kepada murid-murid Yesus
Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Amin. Tuhan Yesus, Engkau hidup, Engkau berkuasa. Kami tidak boleh takut. Apapun yang kami alami tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Baik Bapak Ibu yang sedang atau yang sedang kami alami, bagaimana kami dibatasi tidak boleh mengadakan peribadatan di tempat di mana kami Tuhan kasih. Kami bangun, kami rindu tempat itu semarak memuji-muji Tuhan. Semarak banyak kesaksian orang-orang sembuh. Semarak ada pujian bagi Tuhan. Tapi sekalipun terjadi, tidak boleh mengurangi sukacita, karena Yesus itu hadir di hatiku dan di hati Bapak Ibu sekalian. Yesus berkata, "Salam bagimu." Bapak Ibu yang punya kesempatan beribadah, beribadalah juga. Pastor Andy hari ini ada di kota Makassar, juga akan beribadah. Lantas mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Tuhan Yesus kepada mereka sekali lagi, "Jangan takut." Kalau pakai dia Makassar, "Jangan kau takut deh. Jangan kau takut kodong. Jangan kau bahasa Makassar, teko balorang deh. Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Kristus." Sekarang kita masuk ayat 11. Oh iya, bahasa Jawanya, "Ojo ko wedi, ojo sampai wedi, ojo wedi rek." Oh iya. Jangan takut. Jangan takut. Sola fide, hidup oleh iman. Iman itu melampaui batas ketakutan, bahkan sampai ke alam kubur. Keberanian karena percaya itu membuat kita terus berkemenangan. Sekarang ayat 11. Dusta mahkamah agama, seperti yang tertulis perikopnya di dalam pembukaan ayat Matius 28 ayat yang ke-11 ini. Ya. Nah, sekarang ketika beberapa prajurit-prajurit yang menjaga kubur itu, mereka di tengah jalan, lantas datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam kepala. Disinilah mulai konspirasi seperti perikop tertulis dusta mahkamah agama. Ayat 12. Dan ketika mereka mendengar itu, segala yang dijelaskan penjaga itu kepada imam kepala, lantas mereka berunding. Mereka berunding, wah ini bahaya nih. Kalau sampai terkuak kebenaran ini, banyak orang lantas mengikuti ajaran Yesus. Dan ini akan berpengaruh, berdampak dengan apa yang kita sudah beri statement dan juga bertentangan dengan apa yang kita pelajari. Tapi justru hasil perundingan dengan tua-tua, mereka sepakat mengambil keputusan lalu memberi jumlah besar uang kepada serdadu itu. Kira-kira apa yang namanya? Kalau ini namanya sogok, bisa nggak dikatakan begitu? Ini dikatakan uang tutup mulut, bisa nggak dikatakan begitu? Ini dikatakan suap, bisa nggak kira-kira? Nggak tahu ya. Tapi dalam kondisi ini, setelah mereka berunding, setelah disampaikan segala yang terjadi dari penjaga makam itu, imam kepala lantas berunding dengan tua-tua. Setelah berunding, lahirlah sebuah keputusan bersama. Ini namanya SKB, surat keputusan bersama.
Lalu mereka memberikan sejumlah besar uang kepada saudara-saudara. Apa namanya kira-kira? Ya, saudara-saudara nanti bisa mencerna sendiri ya. Lantas dia berkata, begini, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Sebuah konspirasi. Ya, makasih Thomson CJR. Uang untuk kebohongan. Padahal kebenaran itu harusnya memerdekakan mereka. Harusnya kebenaran Kristus memerdekakan imam-imam kepala. Harusnya kebenaran yang dia dengar lewat penjaga makam itu membuat tua-tua mahkamah agama, orang-orang itu justru percaya. Tapi justru mereka konspirasi, mereka merancangkan, mereka keraskan hati, bahkan mereka memutarbalikkan kebenaran dengan dusta. Bahkan dia mengajarkan dusta dan berkata, kasih tahu nanti ya kalau orang-orang tanya tentang jenazahnya di mana, jangan kau bilang jujur-jujur, jangan kau bilang sebenarnya. Bahaya gitu kalau kau bilang sebenarnya. Jadi kasih tau begini aja. Nah, ini loh uang. Tadi ada yang bilang uang tutup mulut. Ya ini uang, kau pegang uang ini ya. Sudah itu kasih tau kau begini. Bagaimana? Kamu harus kasih tahu. Jadi kau kasih tahu yang saya ajar. Jangan kau kasih tahu seperti apa yang kau lihat. Kau saksi mata. Tapi kalau kau ngomong sebenarnya itu bahaya, berdampak buat kita. Jadi gimana? Ya karena juga ini mau juga dikasih uang tutup mulut, maka sepakat dengan mereka. Jadi gimana? Kamu harus kasih tahu begini, bahwa sebetulnya murid-muridnya datang malam-malam lantas mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ini perbuatan jahat. Masa seorang yang dipercaya mahkamah agama, masa imam-imam kepala, masa tua-tua waktu itu mereka sampai menuduh murid-murid mencuri. Padahal tidak. Tapi yang terjadi menghasut. Ini apa yang namanya? Ini jangan tiru lah pokoknya. Dan ini harusnya tidak ada di dalam kehidupan orang percaya. Oke ya? Nah, kamu kasih tahu harus bahwa sebetulnya mayatnya dicuri waktu kamu sedang tidur. Ayat 14. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan bicara dengan dia. Sudah, kamu gak usah takut. Kalau nanti didengar oleh wali negeri, sudah, nanti kami akan aturkan sehingga kamu tidak akan menemui atau beroleh kesulitan apa-apa. Ayat 15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, sehingga cerita ini tersiar dari antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi kalau tadi dari orang Yahudi kita baca, sampai sekarang namanya berita-berita ini tersebar kemana-mana, termasuk sampai ke Asia, termasuk sampai ke Indonesia, termasuk mungkin sampai di kota di mana Bapak Ibu tinggal. Dusta ini terus berjalan. Tetapi sebuah pesan yang Pastor sampaikan sebagai hamba Tuhan, bahwa kebenarannya Kristus itu bangkit. Dan hari ini dusta mahkamah agama masih tersiar sampai hari ini, sampai sekarang ini. Mana yang Bapak Ibu pilih? Percaya kepada kebenaran ataukah percaya kepada dusta mahkamah agama? Percaya kebenaran ini membuat kita hidup. Tetapi percaya kepada dusta mahkamah agama itu membuat engkau ragu. Selamat
memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Faktanya, mungkin ada orang tubuhnya sakit, tapi kebenarannya, oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kamu menjadi sembuh. Faktanya, manusia orang berdosa. Tetapi kebenarannya, Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan engkau. Ini susah, pro dan kontra, kontras banget. Bagaimana bisa orang berdosa mendapat keselamatan cuma-cuma lagi? Mana yang kau pilih? Percaya kepada kebenaran firman Tuhan, atau hidup sepanjang umur ini dengan keraguan dari dusta mahkamah agama? Saya percaya kebenaran datang dari Roh Kudus. Dusta bersumber dari bapa segala dusta, yaitu iblis, roh-roh jahat. Sedang saudara-saudara hari ini adalah orang-orang benar, anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan biarkan hidupmu dibelenggu dengan dusta yang membuat engkau ragu, firman ragu, doa ragu, melakukan kehendak Bapa ragu. Sangat ironis kalau saudara-saudara manusia, sisa umur yang ada ini kita hidup dalam keraguan. No! Mengenai saya dan keluargaku dan orang-orang yang saya layani demi kemurahan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Hari esok itu ada, dan Tuhan bangkit. Banyak peristiwa yang di luar nalar terjadi, tapi Bible mencatat, dan sebagai orang percaya kita tidak perlu menyangganya, tapi belajar untuk menyelaraskan hati kita kepada Sang Firman yang hidup, Yesus Kristus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyembuhkan, mengampuni, mengampuni, bahkan mati tebus dosaku, bahkan mati. Terima kasih Tuhan Yesus, tebus dosaku, kubur kosong. Bukan karena mayatnya dicuri ya, tapi karena Yesus hidup. Sebab Yesus hidup, ada hari percayalah Bapak Ibu sekalian, percayalah, percayalah. Kalau kau tidak percaya, kau akan dikerumuni, dilingkupi, dipenuhi oleh keraguan. Harus tahu, Yesus pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Diberkatilah setiap Bapak Ibu sekalian yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Diberkatilah engkau dengan umur panjang untuk mengabdi kepada Tuhan dan melayani sesama. Diberkatilah engkau, tubuhmu, kesehatanmu, jiwamu, batinmu, hatimu, rohmu, agar bersuka cita, hidup dalam percaya, dan mentransfer kepercayaan itu kepada orang lain, untuk mengusir segala keraguan kepada sesama yang engkau temui. In Jesus name. Mungkin hari orang tua masih ragu, atau anakmu belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan kasih saya dan Anda umur panjang untuk memberikan sebuah kesaksian, kepastian bahwa Yesus sudah bangkit. Ada hari esok, ada keselamatan,
kuasanya bekerja, firman-Nya tidak gagal, dan itu adalah menjadi bagian hidup kita. Orang percaya, amin. Diberkatilah seluruh gereja-gereja Tuhan di Indonesia, dimanapun gereja-gereja Tuhan, diberkatilah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Mereka semua hari ini boleh bersuka cita. Ada suasana surgawi di hati kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit tinggalkan ranjang pesakitanmu, duduk, berdiri, melangkahlah, makan, minum secukupnya, karena aliran kesembuhan engkau sudah menerimanya dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan-pekerjaan intimidasi, roh-roh jahat, ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, go out. Tinggalkan tubuh, jiwa, roh orang-orang percaya. Firman tertabur dan tidak ada yang sia-sia, tapi akan berhasil melaksanakan apa yang Tuhan firmankan, yang kita baca, kita dengarkan, dan remanya hari ini. Yes, selamat beribadah di gereja masing-masing. Selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Sola Fide. Hiduplah oleh iman. Sehat-sehat semua Bapak Ibu sekalian, ya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Yes, Cayo. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.